Haleluya. Peduli aku dengan rembu, rindulah wajah-Mu. Tuhan aku, Tuhan aku setia. Penuhi aku dengan rembu, rindulah wajah-Mu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan aku rindu, Tuhan aku setia. Penuhi aku dengan rembu, rindulah wajah-Mu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Haleluya. Bapa terbaik, Bapa terbaik, Kau selalu baik kepada Bapa saja. Bapa terbaik, Bapa terbaik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Aku menyembah, menyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Aku menyembah, menyanyi haleluya. Bapa
Tuhan. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Kau sertaku. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang menyembah Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang menyembah Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Mulialah nama-Mu. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang kami muliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepada-Mu.
telingaku Engkau yang selalu mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hariku penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Ya, puji Tuhan. Ntar saya matiin dulu ya. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Seberapa kita yang sudah ada, sambil mungkin kita akan menunggu teman-teman kita yang lain, saya mau kita akan masuk dalam firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada sore ini. Dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat sore hari ini Engkau memberikan kesempatan yang baik buat kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Biarkan kiranya roh-Mu akan terus nyata dalam setiap kehidupan kami, membawa kami untuk lebih lagi dengan Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan biarkan sore ini, seberapa kami yang sudah ada di Zoom ini, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pada sore ini. Bapak urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu dan berkati kami semua yang sudah ada di Zoom pada sore hari ini. Biarkan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami dan kebenaran firman-Mu Tuhan akan terus membawa kami untuk lebih lagi dengan Tuhan dalam setiap pribadi kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan terima firman Tuhan pada sore hari ini. Iya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Mazmur 23 ayat yang ke-23 sampai 24. Saya bacakan firman ini buat kita semua. Haleluya. Sebentar. Oke. Mazmur 37 ayat 23.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan melihat beberapa bagian dari firman Tuhan yang telah kita baca pada sore ini, dan biarkan melalui firman Tuhan sore ini akan membawa saudara dan saya akan semakin melihat kasih Tuhan yang luar biasa dalam setiap pribadi kita. Dan saya senang biarkan sore ini benar-benar kita yang sudah ada akan melihat sesuatu yang baru dalam setiap pribadi saudara dan saya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur yang kita baru baca tadi. Dan ada satu pepatah yang mengatakan kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya. Saudara yang kekasih, mari coba kita akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan pada sore ini. Biarkan melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan semakin melihat dan merasakan dan menikmati apa yang Tuhan mau dalam setiap pribadi saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang menginginkan kegagalan di dalam perjalanan kehidupan ini, ya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bercita-cita gagal, ya. Dalam setiap apa yang kita kerjakan, dalam pelayanan kita tidak punya rencana untuk punya cita-cita untuk gagal, ya. Tapi firman Tuhan pada sore hari ini dia mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada beberapa bagian yang saya akan kita renungkan pada sore hari ini. Yang pertama adalah dia mengatakan bagian 23 bagian A, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan, ya, langkah-langkah orang. Kehidupan kita tentunya kita menginginkan supaya kita diberkati dan berhasil, ya. Tentunya untuk kita diberkati dan berhasil itu semua campur tangan Tuhan. Kalau saya mau berkata pagi sore ini bahwa orang yang disertai dengan langkah-langkah Tuhan, orang yang disertai dalam kehidupannya adalah orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam setiap pribadi kita. Oleh karena itu saya katakan tadi, kita tidak perlu merasa takut karena saya percaya saudara kita tidak punya cita-cita untuk menjadi orang yang gagal, ya, orang yang tidak sukses. Kita tidak punya cita-cita untuk membuat hidup kita ya biasa-biasa saja, ya hidup apa adanya. Pastinya kita mengharapkan sesuatu yang apa yang menjadi keinginan daging kita. Kita mau punya ini, punya itu, punya mobil, punya motor, punya rumah, punya segala-galanya, ya. Tetapi untuk kita memperoleh semuanya itu, saudara-saudara, termasuk kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah bisa berjalan dengan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan kita di dalam hidup ini untuk kita merasakan atau menikmati kasih Tuhan. Tentunya harus ada sesuatu yang menggerakkan kehidupan saudara dan saya, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saudara. Sehingga melalui firman Tuhan mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Kalau kita tidak memiliki roh, kalau kita tidak memiliki pergaulan yang akrab dengan Tuhan, kalau kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka yang firman Tuhan katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan. Artinya orang yang hidup berkenan kepadanya itulah yang berkenan kepadanya.
Seringkali mungkin kita merasa bahwa karena kita ini sudah hamba Tuhan, kita sudah terlibat pelayanan, kita sudah dipercayakan pelayanan bagi gereja, kita menjadi orang yang mungkin harapan orang untuk kita melayani mereka. Ada banyak hal ya. Kita merasa bahwa kita ini sudah melakukan segala sesuatu. Kita puas dengan kita menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi kita tidak mengerti, tidak kita menyadari bahwa jemaat dengan kita hamba-hamba Tuhan di dunia ini kita sama ya. Profesi kita aja yang berbeda. Ya, kita mungkin dikasih jabatan hamba Tuhan atau pendeta, tapi satu firman Tuhan mengatakan kita ini semua anak-anak Tuhan, ya. Kita ini semua anak-anak Allah, tidak ada perbedaan. Yang membedakan kita di dunia ini hanya jabatan-jabatan yang organisasi beri, ya. Organisasi tentukan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi seorang pendeta, ada gelarnya S1, S2, S3, dan lain sebagainya, akan mungkin MTH, macam-macam. Dan ada banyak orang yang mungkin ketika gelar itu datang, dia menjadi satu kebanggaan dalam hidupnya. Sehingga ada orang yang disebut mereka adalah pendeta, hamba Tuhan. Ketika berkenalan, atau perkenalan, dan kalau tidak disebutkan gelarnya, ada orang yang marah, saudara-saudara. Ya, ada orang yang berkenalan dengan kita, dia akan berkenalan namaku misalnya Johan Untung, Profesor, Doktor, bla 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 bla. Ya, dia puas dengan cara seperti itu. Tetapi saudara-saudara, orang yang ditetapkan Tuhan mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Siapakah yang hidup berkenan kepadanya adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang dimana Tuhan kita mempersembahkan atau menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita untuk diatur oleh Tuhan. Tuhan menyertai langkah-langkah kita kepada hal yang baik. Bahkan juga Tuhan menyertai kita kepada langkah-langkah perjalanan kehidupan kita di dunia ini yang mungkin bisa jadi buruk. Tuhan juga menyertai kita di dalam ketika kita bahagia. Tuhan juga menyertai kita ketika kita sedih. Ketika Tuhan juga menyertai langkah-langkah kita ketika kita berpikir yang positif. Tuhan juga menyertai langkah-langkah kita ketika kita mengalami sesuatu yang negatif dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Untuk apa tujuannya? Kalau saudara dan saya melangkah, Tuhan menetapkan langkah-langkahmu dalam kehidupanmu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, ada maksud Tuhan yang luar biasa. Ada maksud Tuhan tertentu di dalam kehidupan kita. Jangan kita puas menjadi pendeta. Jangan kita puas menjadi pelayan. Tetapi kita puas ketika roh Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Membentuk kita, ya kan? Membawa kita di dalam arahan Tuhan. Kita harus puas ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan itu tidak berkenan kepada mereka yang tidak rendah hati, yang mengandalkan kekuatannya, yang merasa puas dengan gereja yang besar, merasa puas dengan kemewahan gereja dan lain sebagainya. Itu nggak akan pernah menjamin. Boleh mungkin saudara punya segala-galanya fasilitas yang ada dalam gereja kita. Semua lengkap. Kita mulai berbangga. Kita mulai berkata, ini loh gerejaku. Lengkap musiknya. Pemain-pemain musik yang top. Gerejaku mewah dan lain sebagainya. Tuhan tidak tertarik dengan itu Bapak Ibu. Tuhan tertarik kepada saudara dan saya. Ketika kita hidup berkenan kepadanya, Tuhan menyertai langkah-langkah kita, sehingga ketika saudara ada di dalam Tuhan, dia menyertai langkah-langkahmu karena engkau berkenan kepadanya. Dan kemudian dia berkata, apabila engkau jatuh, tidak sampai tergeletak. Ya. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Siapa dia? Adalah saudara.
Jadi kalau kita ingin melihat cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, tadi saya sudah katakan, jangan berpuas hati dengan gelar kita pendeta. Karena di sorga tidak akan ada gelar. Ada banyak sekarang ini kenyataan saudara-saudara. Maaf, beberapa waktu yang lalu anak saya dari Jakarta, dia berkata seperti ini, Papi, sekarang pendeta-pendeta besar di Jakarta itu jahat-jahat. Saya dengar kalimat itu kaget juga. Loh, alasannya kenapa? Wah, sekarang jemaat dipaksakan. Kalau perpuluhan 10% itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita 100%. Masa mau kasih 10%? Kita harus mengubah mindset kita. Benar firman Tuhan. Tapi mari kita mau belajar. Kita harus kasih lebih dari 10%. Kalau kita diberkati dengan luar biasa, kita hanya kasih 10%. Itu kita tidak rela, tidak sungguh-sungguh. Kita beri lebih dari 10%. Ada banyak alasan dari yang didengar oleh anak saya. Waduh, kalau itu benar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang ini kalau kita pelayanan ke desa-desa itu lebih luar biasa, kita lebih dihargai mungkin ya. Daripada kita, saya tidak anti dengan gereja besar. Saya kepingin kerja di gereja, punya gereja besar. Cuma kapasitas saya Tuhan mempercayakan tak punya gereja besar nantinya. Tapi yang paling penting adalah saya mau melayani Tuhan dengan baik, supaya langkah-langkah saya adalah langkah-langkah yang hidup, yang mempermuliakan Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau sampai hari ini saya ada, semua karena anugerah Tuhan dalam pelayanan saya. Saya menjalani pelayanan dengan apa adanya. Saya nggak ngotot, tapi saya belajar, terus berusaha bagaimana supaya hidup saya, yang pertama memang hidup dalam perkenanan Tuhan, pelayanan yang baik, bukan pelayanan disertai dengan kesombongan, karena banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan ini. Kita mulai bangga, kita mulai berkata, karena saya berdoa, karena saya ini, karena saya ini, karena saya, karena saya, karena saya, karena saya, karena saya. Orang-orang seperti ini tidak akan disertai Tuhan. Tetapi orang yang disertai Tuhan, yang Tuhan mengatakan, aku menetapkan langkah-langkah orang. Bagaimana sih supaya kita menjadi orang yang kedua? Dia katakan bahwa orang yang hidup berkenan kepadanya. Kitalah yang tahu apakah saudara hidup dalam perkenanan Tuhan atau tidak. Tadi saya mengatakan bahwa Allah itu berjanji apabila saudara jatuh, kita tidak sampai hancur total. Ya, saudara lihat Ayub ketika setan datang kepada Tuhan minta izin untuk menghancurkan Ayub. Tapi ada satu yang tidak boleh diambil, ada rohnya, jiwanya. Ya, artinya masih ada sesuatu yang disimpan, yang tidak boleh diambil oleh setan. Boleh yang lain-lain dihancurkan sampai anak-anak dan semua hartanya. Tapi ada satu yang tidak dihancurkan, yang tidak boleh iblis jama, yaitu jiwa dan roh dari Ayub. Saudara, kalau hari-hari ini mungkin kita dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pergumulan rumah tangga kita, dalam pergumulan anak-anak kita, mari kita mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kalau engkau disertai Tuhan dalam setiap langkah-langkahmu, apabila saudara jatuh, hancur, tidak akan sampai hancur secara total maksud saya. Tuhan tidak sekejam yang seringkali kita pikirkan. Ya. Tuhan tidak kejam seperti apa yang kita hadapi tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Ya, dalam pelayanan saya sampai hari ini, apa yang saya inginkan dan saya tidak capai, saya tidak perlu marah sama Tuhan. Artinya Tuhan menginginkan supaya
Yang paling penting adalah hidup saya dalam perkenanan Tuhan. Itu yang paling penting dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita membuat Tuhan senang dalam kehidupan kita. Menyenangkan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Kehidupan yang berkenan di hadapannya itu pasti dikasihinya. Ya. Demikian juga pula sebaliknya, orang yang dikasihi Tuhan itu pasti hidupnya berkenan kepada Bapa di sorga. Kita bisa melihat contoh-contoh yang waktu Yesus keluar dari air ketika dia dibaptis. Dan ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita juga melihat Nuh, ketika Nuh berkenan di hadapan Bapa di sorga. Hidupnya benar dan tidak bercela. Di antara orang-orang sesamanya pada waktu itu. Kenapa? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan, di mata Bapa yang ada di sorga. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita akan coba melihat 4 hal kebenaran yang perlu kita perhatikan. Setiap detail kehidupan kita berada di bawah kendali Tuhan. Hidup ini ada dalam kendali Tuhan. Enggak perlu kita takut dengan apapun. Kenapapun yang kita miliki di dunia ini, satu waktu kita akan meninggalkannya. Saya tidak perlu menceritakan tentang kebaikan Tuhan begini, tak firman Allah yang kita sudah baca. Yang paling penting adalah apakah kita sudah hidup dalam kendali Tuhan? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan ketika kita berjalan memperjuangkan kehidupan kekudusan kita di dalam Tuhan? Ada banyak hal yang seringkali mau mengotori kehidupan kita, adalah pikiran kita, ya, pikiran kita, perkataan kita yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika saudara nggak bisa mengendalikan pikiran, maka itu akan membawa banyak pengaruh di dalam hidup ini, dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan pelayanan saudara dan saya, dalam orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika saudara dan saya, kita tidak mengendalikan pikiran kita di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Tapi Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan kepada mereka yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kalau kita gagal, itu karena kita tidak menjaga kehidupan kekudusan kita di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita menjadi orang yang benar-benar orang yang menyenangkan hati Tuhan dalam pelayanan kita. Sampai kapan kita hidup? Berapa lama lagi kita hidup? Kita tidak tahu kapan. Tapi yang paling penting adalah mari ya kita terus bergaul akrab dengan Tuhan. Hidupkan rohmu. Ya. Hidupkan rohmu di dalam Tuhan. Izinkan dia untuk bekerja, memproses setiap kehidupan saudara dan saya. Walaupun kita sudah hamba Tuhan, kita belajar terus tentang firman Allah. Tapi kita harus tahu bahwa kita ini masih manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kemudian saudara-saudara, berikutnya yang mengatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Seorang dapat saya jatuh dalam kehidupannya, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya dari segala kejatuhan kita. Kegagalan kita, studi kita, usaha pekerjaan kita mungkin mengalami gangguan kegagalan, bahkan mungkin dalam pernikahan kita juga menghadapi kegagalan. Tetapi lihatlah bahwa sesungguhnya Tuhan mengizinkan pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan kita, kejatuhan dan kegagalan terjadi demi kebaikan kita, ya, demi kebaikan kita di dalam hidup ini. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Apa masalah saudara hari ini? Hendaklah langkah-langkah hidup saudara dan saya berkenan kepada Allah. Lakukanlah yang baik, jauhilah yang jahat. Nah, ini yang jahat ini seringkali kita berpikir bahwa saya nggak melakukan kejahatan. Saya mengalami banyak hal
Maaf Bapak Ibu, saya kepingin juga punya harta banyak, punya uang banyak. Tapi seringkali kita memiliki uang yang banyak, harta yang banyak, kita bisa memilih-milih orang, menolong orang itu milih-milih. Bahkan seringkali janji kita tidak tepati. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara kita udah berjanji untuk menolong orang, jangan ditunda. Karena itu akan menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Orang akan menilai saudara. Ada banyak orang anak-anak Tuhan dia berbicara tentang hartanya, penghasilannya itu, ini, itu. Tapi dia untuk menolong orang milih-milih. Kalau orang itu tidak menyenangkan hatinya, dia tidak mengikuti maunya, dia tidak akan tolong. Walaupun sebenarnya dia sudah berjanji. Ini bahaya Bapak Ibu. Kita tidak mau diatur. Kita berkata, saya nggak mau diatur. Saya nggak mau diatur. Saya punya segalanya. Wah, kalau orang seperti ini, apalagi kalau saudara dan saya sering mendapatkan bahkan orang datang di tempat saya, dia ceritakan semua hartanya, uangnya dan lain sebagainya. Makanya saya pernah tegur. Ada full gospel datang ke tempat kami melayani ke gereja-gereja. Maaf, bukan kami tidak mengharapkan apa-apa yang dia beri. Tapi dia menceritakan kekayaannya dan lain sebagainya. Tapi tidak ada sesuatu pun apa yang dia persembahkan di gereja di mana dia khotbah. Sekarang itu kalau namanya full gospel pelayanan, image-nya jemaat itu ada sesuatu yang akan mereka beri. Nggak usah ngomong kalau saudara dan saya nggak bisa melakukannya itu. Nah, di antara kita semua yang ada di Zoom ini, mari kita ketika Tuhan memberkati saudara dengan segala macam kekayaan Tuhan. Mari kita mau menolong kalau Tuhan memberikan beban. Jangan kita menolong orang kalau orang itu cocok dengan kita. Ya, banyak seringkali kan terjadi. Kita sudah berjanji, kita akan menolong orang itu. Tapi ketika orang yang kita mau tolong itu mengajukan, saya maunya begini-begini. Langsung berkata, kamu tidak boleh mengatur saya. Bukan kamu yang mengatur. Saya yang memberi, bukan kamu yang memberi. Akhirnya ditarik, nggak jadi menolong. Hati-hati. Ini berbahaya buat kita. Kenapa kita gagal? Karena kita tidak menepati janji kita kepada orang-orang yang kita sudah janji. Tuhan tidak akan menyertai langkah-langkah orang yang seperti ini. Saya tegur waktu itu di sini, Pak, Bapak menceritakan begini, 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 begini. Ini saya mau ceritakan ini karena ini nyata pengalaman di gereja kami. Ketika saya sih nggak mau nanya apapun, tapi tiba-tiba bendahara saya berkata, Om, persembahan kita nggak berubah, biasa aja tuh. Ya, katanya tadi pendeta yang khotbah dia punya ini, tapi persembahan tidak berubah Om, biasa aja. Ya, yang 2000-an, 20, 50, jumlahnya sama aja. Ya saya diam aja sih. Nah, kemudian saya ngomong. Ada juga pernah, Pak Johan, berapa jemaatnya? Berapa keluarga? Ya saya pikir, ya karena ini orang kaya ya, maaf ya, orang kaya. Ya artinya dia orang yang diberkati Tuhan maksud saya. Hitung jemaatnya berapa keluarga? Ya kita hitung kekar, kita disuruh. Datang, saya pikir oh yang sampai ya nanti kita dapat ya berkat apa nanti belum tahu ya. Pokoknya kita dapat berkat karena orang yang melayani kita di tempat ini hari Minggu, ya sudah telepon begini begini begini. Saudara tahu apa yang dia beri? Satu bungkus roti saja.
1 orang. Saya juga bisa beli. Sampai kita sudah nanti Bapak-bapak jemaat jangan cepat pulang karena kita mau diberkati. Bawa roti kecil dibungkus plastik. Bukan masalah apanya ya, bukan masalah karena ngomongnya itu loh. Saya punya segala-galanya. Punya perusahaan sana, punya ini, punya ini. Hati-hati. Di akhir zaman sekarang ini, Tuhan hanya butuh orang-orang yang benar-benar memiliki hati Tuhan. Saya berharap dalam persekutuan kita di FM ini, kalau memang Tuhan menggerakkan saudara melakukan, lakukanlah. Jangan berjanji kemudian membatalkan. Kita harus punya hati takut akan Tuhan. Saya hati-hati banget dengan hal ini. Saya bukan, ya pokoknya kalau Tuhan suruh saya, seperti contohnya begini. Saya mau pergi pelayanan KKR di Sulawesi Selatan minggu depan. Kemudian mereka bertanya, Pak Johan, tanggal sekian, nanti Bapak melayani Tuhan melalui firman Allah. Kemudian dia bertanya, kira-kira bisa membantu enggak inilah bla 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 bla. Saya bilang, saya tidak mau berjanji. Kalau Tuhan menggerakkan saya melakukan, saya lakukan. Kalau tidak, tidak. Saya tidak mau orang datang ibadah itu karena motivasinya, karena makan dan lain sebagainya. Setiap mau KKR, teman-teman kita pendeta, ada uang transport enggak, ada uang bensin. Ini sekarang jadi masalah. Ya, karena kita sudah tahu bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenanya apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Artinya penyertaan Tuhan itu bukan hanya masalah kekuatan, tapi penyertaan Tuhan itu mencukupi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu penyertaan, langkah-langkah kita. Jadi apa yang akan menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita ke depan, Allah itu sudah sediakan kepada mereka yang Tuhan menetapkan langkah-langkah. Siapa dia? Adalah orang yang hidup berkenan kepadanya. Tapi kalau otak kita ini masih dipenuhi dengan hal-hal kita menyakiti orang tanpa kita sadari. Makanya Tuhan mengatakan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Mari kita terus belajar. Saya juga belajar. Enggak apa-apa saudara punya gelar, segala macam gelar. Saya juga punya gelar. Tapi maaf Bapak Ibu, saya tidak mau ditulis gelar saya. Enggak mau. Saya enggak mau. Jujur Bapak Ibu, Pak Yohanes, saya jujur, saya enggak mau ditulis gelar saya. Enggak mau. Yang saya ingin hidup saya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Itu aja. Dalam pelayanan saya. Apa yang saya bisa lakukan, saya kerjakan. Apa yang saya bisa beri, saya beri. Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Enggak perlu pamer. Enggak salah saudara ngomong. Yang jadi masalahnya kalau kita ngomong tapi kita tidak punya action, itu ya masalah. Kalau kita ingin melihat Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan. Kalau kita mau hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita lakukan dari hal yang paling kecil. Yang mungkin orang lain tidak berharga. Saya mau berkata malam ini, saya lebih suka melayani ke desa-desa. Saya lebih suka. Mungkin kalau kita kasih kepada pendeta, keluarga pendeta, ini saya mau ke Sulawesi ini, ada 2 gereja yang benar-benar, ya mungkin Pak Anfal yang hadir, ya ada 2 gereja masih pakai daun, tempat duduknya pakai bambu Pak.
gerejanya pakai daun dinding. Di gunung lagi. Saya nggak janji apa-apa dengan mereka. Tapi saya sudah tahu apa yang Tuhan taruh di hati saya. Apa yang harus saya lakukan. Saya berdoa minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya ingin melakukan sesuatu buat gereja ini. Berikan. Berkati. Saya nggak punya uang. Tapi aku punya Bapa yang di sorga. Saya hanya minta ketika saya hidup berkenan kepada Tuhan. Masa sih Tuhan tidak mau tolong? Tuhan tidak berkati? Karena saya tahu Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup saya. Jujur Bapak Ibu, ketika saya dikirimkan gambar gereja ini dari seseorang, saya nangis. Kita di sini di Jawa, wow, saya gereja saya. Tapi sementara jemaat, mereka setia. Mereka bikin tempat duduk itu terbuat dari bambu. Dan yang dipotong-potong itu ya Pak Yohanes ya. Baru disusun ya. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang Tuhan taruh di hati saya? Jadi, mari saudaraku yang kekasih, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, lakukan bagian. Ketika hati kita berkenan kepada Tuhan, engkau tidak akan jatuh tergeletak. Ketika engkau melakukan sesuatu yang datang dari Tuhan, engkau tidak menjadi orang yang dicemooh. Ya, kita tidak akan menjadi orang yang dicemooh. Tapi kita menjadi orang, loh itu loh Pak Yohanes, itu loh Ibu Pak Anfal, itu loh Ibu Biona, itu loh Pak Komingguan, itu loh Pak Hairul. Loh mereka memberkati kami ya. Kami sangat-sangat diberkati. Tidak melihat jumlahnya. Ketika kita melakukan itu karena hati kita. Karena roh Tuhan ada dalam setiap pribadi. Percayalah. Hari ini engkau melakukannya bukan. Hari ini engkau tidak dibalas. Tapi pasti Tuhan. Orang yang disertai dengan langkah-langkah Tuhan. Yang hidup berkenan kepadanya. Pasti. Pasti Tuhan akan memberkati dan menyertai dan menolong. Pasti. Nggak mungkin tidak. Jadi jangan pernah kita hidup kita ini yang tidak mempermuliakan Tuhan. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun yang bisa kita beri. Disitulah tangan Tuhan akan menopang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menjaga hidup kita supaya kita tidak jatuh tergeletak. Ya, dalam hidup ini kita jaga hati kita jaga kehidupan kita, jaga langkah hidup saudara, langkah kakimu, kataanmu, hatimu beri untuk Tuhan. Apa yang kita ingin lakukan, lakukanlah. Kita saling mendoakan satu sama yang lain, karena kita butuh doa. Kita saling membutuhkan di dalam doa-doa kita. Tuhan memberkati Pak Komingguan, buat firman Tuhan pada sore hari ini, dan semua yang sudah ikut di Zoom ini, Tuhan memberkati kita sekali. Kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan pada sore hari ini, yang telah memberkati kami, yang membawa kami untuk melihat rencana dan rancangan Tuhan dalam setiap pribadi kami, Bapa. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami terlalu yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ketika kami hidup dalam perkenanan Tuhan, langkah-langkah yang Tuhan tentukan, Tuhan Engkau menyertai setiap langkah kaki kami, sehingga kami tidak jatuh tergeletak, karena Tuhan yang menopang setiap pribadi hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya. Pendeta Johan Untung Sampeako. Hari ini tema yang luar biasa ya.
Penyertaan Tuhan Yesus itu pasti terlalu sempurna buat saya katakan. Amin. Tentunya buat kita semua. Amin. Karena Amin. sampai hari ini dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kasihnya itu begitu besar buat setiap kita. Bagaimana kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Selain kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Amin. Saya paling suka ya kalau melayani juga di gereja-gereja yang kecil. Bukan karena saya pengen saya dikenal ya, tapi saya suka karena di sana benar-benar jemaat-jemaatnya juga saya melihat banyak yang luar biasa ya, yang rendah hati ya, yang tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan ya, dan selalu juga apalagi saya lihat juga banyak oma-oma, opa-opa ya. Kita harus jadi berkat. Ketika kita diberkati, apa yang harus kita lakukan? Makanya besok kalau ada waktu teman-teman ya, hadir di FM. Besok saya yang melayani, yaitu tentang kesatuan dalam Roh Kudusnya. Ya, saya melihat di satu sisi di FM ini nggak ada kesatuan nih, sudah mulai luntur. Ya, oleh sebab itu Tuhan izinkan saya untuk Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Kamu katakan apa yang saya katakan. Saya nurut aja sama Tuhan. Ya, apa sih yang kita kehendaki di dalam ibadah FM? Kita harus dengar besok. Ya, tapi banyak nih, jujur banyak nih. Ya mungkin karena kita bosan, kita malas ya. Nah, akhirnya nggak ada kesatuan. Ya, satu tubuh Kristus ini harusnya kita harus utuh. Ya, hari ini kita sudah dengar pernyataan Tuhan Yesus sempurna. Ada sebuah pujian kan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiratmu, Tuhan. Amin. Ya, pujian ini sangat luar biasa. Kita diberkati ketika kita mendengar apa yang menjadi makna dari pujian itu. Ya, tapi kadang-kadang kita ini, aduh, sudah diberkati bukan semakin kita melekat dengan Tuhan, tetapi semakin kita menjauh dari Tuhan. Sangat disayangkan loh, sangat disayangkan. Saya teringat Pak Johan Utung itu dari dulu pernah ada bicara ya. Saya tangkap itu perkataan. Saya suka di FM, saya suka teman-temannya juga humble ya. Wah ini satu bukti kita katakan dengan luapan hati kita. Tapi yang tadi dikatakan abahnya, kita praktekin nggak? Nah ini ya, ini pertanyaan nih buat kita ya. Terkadang kita cuek, masa bodoh, ya, ya terserah dah. Yang penting kalau gua sempet gua hadir, nggak sempet sorry deh. Apalagi kalau yang udah dijadwal, ya Pak Joni juga udah kasih berulang-ulang, masih juga nggak ada respon. Nah ini juga satu pertanyaan buat kita, ya masih setia nggak sih sebenarnya kita di FM? Ini pertanyaan buat kita. Ya, padahal kan firman Tuhan bilang apa? Kalau suam-suam kuku, mendingan kamu jangan. Kalau hangat-hangat Yes. kuku, Tuhan akan muntahkan. Ya, Amin. itu firman Tuhan yang keras loh buat kita. Terkadang kita maunya berkat, berkat, berkat. Ya, betul. Ingat, berkat itu nggak akan bisa ikut ketika kita tidak setia dengan Tuhan. Amin. Saya jalanin ini, ketaatan saya. Saya mau taat Tuhan. Saya mau taat. Tapi ketika saya ambil keputusan saya mau taat. Sekalipun maaf katanya ya, di FM cuma tinggal 5-6 orang, saya tetap mau taat sama Tuhan. Saya nggak 10.000 rebah, 100 juta rebah, saya nggak peduli. Saya tetap berdiri di balik Allah. Amin.
Ya, saya lihat juga Opung Brahmana Sembiring. Wah, ini hamba yang setia juga. Masih di Medan pun dia lakukan. Satu bukti kesetiaan loh. Pak Hairul Gultom dari Medan. Tetap dia setia. Senyumnya lihat Pak Hairul Gultom selalu. Wow, mantap. Amin. Ayo, jangan kita lihat perbedaan. Ya, apalagi nanti ada yang bicara kan kemarin di FM. Saya mau lihat nih kesetiaan FM sampai kapan. Apalagi kita udah mau masuki ulang tahun yang keempat loh di bulan Februari. Nah ini satu bukti. Ya, ayo dong. Jangan lihat sayanya, lihat Tuhannya. Apa yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Kolose 3:23. Hari ini saya diberkati sekali ya. Penyertaan Tuhan itu saya katakan terlalu sempurna buat kita semua. Amin. Amin. Tapi ingat, kalau kita sudah diberkati, jangan lupa sama sumbernya. Amin. Karena sumbernya itu selalu dia memberi, 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 memberi. Bagaimana dengan kita? Orang yang suka memberi adalah orang yang suka yang ada di atas. Karena pemberi itu dari atas ke bawah. Ini saya dapat dari khotbahnya 2 minggu yang lalu. Orang yang mau di atas selalu orang yang selalu mau memberi. Karena memberi itu selalu datangnya dari atas ke bawah. Bagaimana dengan hidup kita? Rasanya alergi ya kalau dengar memberi. Ingat baik loh. Kesempatan itu nggak akan datang 2 kali ketika kita mau memberi. Amin. Ketika kita diberi oleh Tuhan, kita harus memberi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, saya bukan sok, enggak. Kita memberinya juga supaya teman-teman bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Amin. Terima kasih untuk hambanya ya. Ayo kita belajar untuk rendah hati. Belajar untuk apa yang Tuhan mau, bukan apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Kalau ditanya, mau nggak kita diberkati? Pasti semua mau bilang, mau. Tapi bagaimana dengan kelakuan kita, perbuatan kita? Masih selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Amin. Ya. Ketika kita diberi oleh Tuhan, kita harus memberi pekerjaan Tuhan. Jangan pernah untuk berhemat. Ya. Saya ingat selalu perkataan Pak Johan Untung, jangan pelit, jangan hitung-hitungan. Ingat baik, kalau kita hitung-hitungan dengan pekerjaan Tuhan, Tuhan pun akan berhitung buat kita. Amin. Ya, lakukan selagi kita bisa mau melakukannya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak Johan Untung. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian Pak Johan Untung sebelum doa syafaat. Doa syafaat siapa hari ini? Kalau tidak ada. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkah ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihantarnya. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya menuntunku tengah gelombang dunia
menakutkan, hatiku tetap terang teguh. Tiap langkah ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihantarnya. Ya sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ya sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Ya, yang doa syafaat silakan. Boleh yang doa syafaat mungkin Pak Johannes Sumarmo. Silakan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus pada sore menjelang malam ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Pendeta John Untung. Biarlah apa yang telah disampaikan itu Roh Kudus selalu ingatkan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Komengban. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberi hikmat, sehingga apa yang dilakukan untuk FM ini berkenan kepada Tuhan. Memajukan FM untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati Pak Komengban bersama anak, mantu, cucu, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, kekuatan, kesehatan kau limpahkan kepada Pak Komengban bersama keluarga besar. Dan pada malam hari Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Pak Hendra Winata. Engkau tahu Tuhan apa yang dialami Pak Hendra. Kalau sampai saat ini masih ada stroke, kiranya Roh Kudus, Engkau yang selalu memberi kekuatan, Engkau yang selalu memberi penghiburan, supaya Pak Hendra Winata selalu bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, walaupun kondisinya masih stroke ya Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan, Engkau akan memberi pemulihan kepada Pak Hendra Winata, sehingga Pak Hendra Winata kembali dapat melayani Engkau dengan maksimal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak John Untung sampai aku, kiranya Engkau selalu memberi hikmat marifat yang dari Tuhan di saat menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang disampaikan hamba-Mu ini adalah isi hati Tuhan. Amin. Dan di saat menyampaikan firman-Mu, banyak yang mendengarkan firman-Mu dikuatkan, disegarkan rohaninya, dan lebih semangat lagi untuk pelayanan Tuhan. Engkau berkati Pak John Untung, apa yang menjadi kerinduannya. Roh Kudus Engkau tahu. Roh Kudus Engkau yang menjadi penolong, selalu menolong, mencukupkan. Dan kami percaya, kalau Tuhan yang sudah buka jalan, tidak ada yang dapat menutup. Dan kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan saya percaya berkat akan tercurah untuk Pak John Untung. Sehingga pelayanannya menjadi maksimal untuk melayani Tuhan. Ini doa kami Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kiranya Engkau yang memberikan keamanan di negeri kami ya Tuhan. Engkau yang memberi hikmat kepada pemimpin kami, yaitu Pak Joko Widodo. Kalau sebentar lagi bulan 10 juga akan ada pergantian pemerintahan. Kiranya Roh Kudus, Roh Penolong
Engkau memberikan keamanan negeri kami tercinta ini ya Tuhan. Tidak akan terjadi huru-hara atau kerusuhan, tetapi Indonesia tetap aman dalam kendali Tuhan. Roh Kudus, Roh Penolong, tolong kami supaya negeri kami ini selalu aman karena ada Roh Kudus yang memimpin dalam kepemimpinan negara kami tercinta ini. Juga Engkau yang Tuhan Yesus memberi kekuatan dan kesehatan yang menjaga keamanan negeri kami ini Tuhan. Dari keamanan kepolisian, TNI, kiranya Engkau yang menuntun mereka sehingga mereka benar-benar menjaga keamanan negeri kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang telah mengikuti ibadah FM pada malam hari ini. Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami berseru kepada nama Tuhan, Tuhan akan menolong. Tuhan akan menjawab, memberi pertolongan. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat di dalam orang yang sungguh-sungguh berseru kepada nama-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami Bapa. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan dan kami sudah bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu anak mantu cucu. Apapun keadaan kami sekarang semua sehat. Selalu diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan lawat. Dan Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu anak mantu cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja. Selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa ya, besok kita di awal bulan, tanggal 1 kita akan beribadah. Dan yang melayani saya sendiri, kita akan seperjamuan kudus ya, perjamuan suci di rumah kita masing-masing. Saya mohon harap hadir ya, karena ini penting sekali buat kita, buat kelangsungan FM ya. Bukan saya yang mengada, tapi ini perkataan Tuhan. Dan saya sepertinya nanti malam juga banyak kata-kata Tuhan yang saya harus tulis untuk kita bisa belajar setia yuk sama Tuhan. Belajar setia yuk kita beribadah. Amin. Apalagi nanti bulan 2 kan kita di tahun 2025 kita akan bertemu ya, onsite ya. Ayo kerinduan kita ya. Kita mau nggak diberkati Tuhan? Ayo sama-sama ya, bergandengan tangan. Kan ada pujian ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Nah ya, kita ini semua berjalan dalam kasih Tuhan. Amin. Ya, tidak ada yang keluar dari jalur Tuhan. Ya, sehingga apa? Sehingga kehidupan kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan kalau berkat itu Tuhan limpahkan, nggak akan tanggung-tanggung, pasti kita akan cengang dan pasti akan kita melihat kebaikan Tuhan. Untuk kita semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mungkin bincang-bincang dibantu dengan siapa ini? Pak Anpal dari Bali. Silakan Pak Anpal.
Tuhan Yesus memberkati.